Satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi kita di live streaming Jakarta Mengaji, serial pemula, petuah ulama untuk anak muda bersama Ana Sena yang qadarullah mengganti Derian Syah yang beliau ada uzur syar'i, dan bersama Ustadz Ahmad Bazir hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Untuk kok di sini nih, Masya Allah nih. Iya Ustadz, Ana gantiin Ustadz. Oh, Masya Allah. Dari gantiin Deri. Gantiin dari, gantiin Rezi. Deri, Rezi itu sana Ustadz. Ana di bangku cadangan 2 tahun Ustadz. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Fadal, fadal. Nah, pada season 2 ini seperti biasa kita membahas bahasan di Rabu sebelumnya dari sebuah kitab kecil dari Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah ta'ala yang berjudul Ambillah Akidahmu dari Al-Quran As-Sunnah yang sahih sesuai pemahaman sahabat radhiyallahu anhu. Dan sekarang kita masuk ke episode ke-8. Masya Allah. Nah, sebelumnya buat teman-teman juga yang mau ikut berpartisipasi untuk menjadi donatur hadiah giveaway, bisa banget. Bisa kirim barang dagangannya, barang atau yang ingin dihibahkan, atau bahkan nih ya, pulsa aja bisa kirim ke, langsung aja hubungin admin kita di DM Instagram Jakarta Mengaji. Dan juga jika ingin mendapatkan tabungan amal jariah, bisa donasikan sebagian harta teman-teman ini di Jakarta Mengaji dengan cara kirim nomor rekening di bawah ini. Bisa di screenshot untuk dicatat rekeningnya, dan juga bisa dipakai QR. Jadi untuk mempermudah teman-teman sekalian dalam berdonasi di Jakarta Mengaji. Nah, sekarang juga ada hadiah. Hari ini kita ada hadiah. Ada 3 hadiah Ustaz. Nah, ini bonus nih. Bonus nih. Jadi nanti Ustaz ada pertanyaan ya Ustaz ya. Nah, Ada pertanyaan yang harus dijawab untuk teman-teman semua, dan hadiahnya ada 3. Ada Deona, Masya Allah nih. Apa tuh Diana? Deona ini natural potassium deodoran. Wah, hempaskan bau itu gitu. Jadi buat teman-teman yang ada kendala bau badan, apalagi akhwat ya, yang ada kendala bau badan tapi nggak mau yang wangi-wangian untuk keluar ya, bisa pakai ini. Masya Allah ini Ustaz nih, water based non perfume deodorant spray Ustaz. Masya Allah. Aman untuk akhwat Ustaz. Dan juga ada satu Ifah daily wear dress. Nah ini Ifah daily wear dress warna pink ini. Nah ini home dress untuk para akhwat, dipakai di depan suami-suami anti semua ya. Insya Allah suami semakin sayang sama anti-anti semua. Depan suami berarti ya? Depan suami Ustaz, jangan di luar dong. Jangan di luar bahaya. Suami orang boleh. Di mall boleh nggak di mall? Nggak boleh di mall. Nggak boleh Ustaz. Di mall, di taman-taman dekat rumah itu jangan. Di depan suami aja. Itu Masya Allah. udah bisa membahagikan suami. Satu lagi. Nah, dan juga ada satu kurta dari salah satu jemaah nih, Masya Allah nih. Kurtanya dari Al-Fiki. Bukan itu. Oh, bukan. Nggak, ini dari salah satu toko yang dulu ya. Oh, Masya Yang Allah. dulu mendonasikan, yang dulu masih ada, nih Masya Allah. Buat ikhwan. Dipakai. Dengan suaminya. Iya, dipakai buat ikhwan ini Insya Allah bisa dipakai buat sholat dan untuk datang ke pengajian-pengajian nanti ya, kalau misalnya udah tidak COVID lagi. Dan Nah, langsung aja, mungkin Ana udah terlalu banyak berbicara. Kita langsung menuju ke materi. Baru dikit anda berasa ngomongnya? Udah banyak gitu. Oh, ada banyak. Boleh. Lumayan tadi, udah Boleh. lebih dari 100 kata Ustaz. Nah, tafadhal Ustaz Ahmad untuk memulai. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, nikmat, hidayah, inayah, taufik yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kajian live streaming kita Jakarta Mengaji ini, membahas kitab yang sangat luar biasa bagus nih, Masya Allah. Khudh aqidatak minal Qur'ani was sunnah as-sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan juga as-sunnah yang sahihah. Karya dari Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Terakhir sudah kita bahas tentang masalah berhukum kepada selain Allah, kan itu ya. Itu sudah selesai kita bahas di antara contoh-contoh syirik besar dan lain sebagainya. Hari ini kita akan masuk ke bab selanjutnya, itu tentang asyirkul asghar. Asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik apa? Kecil. Perhatikan nih, jangan tertipu dengan kata-kata kecil. Di depannya ada kata-kata apa? Syirik. Banyak orang menyangka syirik kecil, oh syirik kecil dosanya kecil. Salah ini. Syirik kecil itu menempati dosa yang atas tuh, ikhwan. Setelah syirik besar, syirik kecil, baru dosa-dosa besar yang lain di bawahnya. Jadi syirik kecil ini dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, berzina, minum khamar dan lain sebagainya. Banyak orang tertipu dengan kata-kata apa? Kecil, oh syirik kecil. Salah ini, depannya kata-kata apa? Asyirk, depannya ada kata-kata syirik. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar tentang masalah asyirkul akbar, syirik besar. Nah, hari ini kita akan bahas tentang masalah syirik kecil nih. Syekh Mu'alif mengatakan, "Ma huwa asyirkul asghar?" Apa itu syirik kecil? Asyirkul asghar huwa riya. Syirik kecil diantaranya adalah riya. Jadi beliau mengambil di antara contoh. Di sini bukan definisi ya, riya ini. Karena riya ini salah satu dari syirik kecil. Salah satu bentuk dari syirik apa? Kecil. Karena syirik kecil ini bisa berupa perbuatan, bisa berupa perkataan, kan gitu. Di antara dalilnya, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat ke-110 ayat terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Dan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya nanti di hari kiamat, jelas mendapatkan rahmat dari Allah, kan gitu ya. "Falyamal 'amalan shalihan", maka beramal amal yang saleh. Beramal amal yang saleh di sini amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Rabb kalian sedikit pun. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu sedikit pun. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian ini para sahabat loh, apalagi kita, subhanallah, betul ya. Adalah apa? Asyirkul asghar, syirik kecil. Fasu'ila anhu, ketika ditanyakan, "Masyirkul asghar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa itu syirik kecil wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala ar-riya. Maka itu adalah apa? Riya. Nanti kita bahas masalah ini khusus. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu tentang masalah definisi syirik kecil dulu nih. Betul ya? Ini kan enggak ada definisinya, betul ya? Betul, Ustaz. Definisi dari syirik kecil. Para ulama menyebutkan definisi dari syirik kecil ini. Paling tidak kita sebutkan ada dua lah, paling tidak, definisi dari syirik kecil. Yang pertama, definisi syirik kecil yang pertama, ma ata fin nusus wa huwa syirk wa lam yasil ila haddi syirkil akbar. Yang artinya, fadhal. Masya Allah, antum yang tahu. Oh, Masya Allah. Apa yang disebut oleh nas? Nas itu maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah ya. Dalil. Ma ata fin nusus, apa yang disebut dalam nas. Wa huwa syirk, apa yang disebut dalam nas itu termasuk syirik. Apa yang disebut dalam nas itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah, lafaz syirik gitu. Dengan lafaz apa? Syirik. Walam yasil ila haddi syirkil akbar, tapi tidak sampai derajat syirik besar. Tapi tidak sampai derajat syirik besar, tidak mencapai tingkatan syirik besar. Ini definisi syirik yang pertama. Contoh,
Biasanya akan lebih mudah difahami ketika ada contoh, betul. Betul Ustaz. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Oh, itu syirik kecil Ustaz ya? Pakai jimat syirik besar apa syirik kecil? Menurut Anda sih besar Ustaz kayaknya. Masya Allah. Menurut antum nih? Menurut ulama gimana? Wallahu a'lam Masya bishawab. Allah. Para ulama mengatakan pakai jimat ini bisa termasuk syirik besar, bisa termasuk syirik kecil. Oh, Masya Allah. Tapi kebanyakan orang yang pakai jimat ini biasanya syirik kecil. Kenapa? Karena syirik besar itu i'tiqad, keyakinan. Kalau dia meyakini jimatnya ini yang mendatangkan manfaat atau madarat bagi dirinya, bukan Allah, ini syirik besar. Betul ya? Betul Ustaz. Tapi insyaallah ta'ala kebanyakan orang yang pakai jimat, dia masih yakin sama Allah. Betul dong? Betul. Kan gitu ya? Banyak yang kayak gitu. Tapi tadi mengambil sebab yang itu bukan sebab itu, bukan sebab seharusnya dia dapatkan itu, kan itu. Contohnya tadi mengambil apa? Pakai jimat. Kenapa? Waduh, nah kalau nggak pakai jimat nanti sakit, nanti keluar bisa ini dan lain sebagainya. Ya jelas yang berikan itu semua Allah, kan gitu. Betul. Yang berikan semua Allah, tapi ini sebabnya, kan gitu. Wasilah itu bisa. Nah, menjadikan wasilah. Nanti yang kedua, tenang. Wasilah yang kedua, tenang. Ada lagi yang kedua, wasilah, tenang. Ini yang pertama. Jadi kebanyakan manusia, kebanyakan kaum muslimin bahkan subhanallah, ketika dia pakai jimat, dia yakin Allah yang berikan ini kok, Allah yang berikan maslahat, manfaat kepadanya, Allah menolak madarat. Ini sebabnya nih. Lewat sini nih, wasilahnya ini nih. Ini syirik, nggak boleh. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjadikan wasilah jimat itu sebagai wasilah. Betul. Nggak ada sama sekali dalilnya, kan gitu, subhanallah. Nah, ini yang pertama, contoh yang pertama dari definisi syirik. Ma ata fin nusus, ya ulang, ma ata fin nusus wa huwa syirk wa lam yasil ila haddi syirkil akbar. Apa yang disebut oleh nas itu tadi apa? Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Dengan lafaz syirik disebut dengan dalam nas itu lafaznya syirik. Contohnya tadi ya, faqad asyrak. Tapi tidak sampai tingkatan syirik besar. Definisi yang kedua disebutkan oleh para ulama, kullu wasilatin yasilu ila haddi syirkil akbar. Segala wasilah, yang tadi ini. Segala wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Oh iya, benar. Segala hal atau segala wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Contohnya tadi itu jimat. Betul. Bisa jadi seseorang tadi meyakini enggak, bukan ini yang datangkan maslahat madarat, tapi ini sebab aja. Tapi lama kelamaan dia kemudian bisa jatuh ke dalam syirik besar tuh, betul ya? Wah, kalau bukan gara-gara jimat ini kemarin saya bisa mati tuh. Karena itu bahaya seperti itu. Zaman dulu tuh ada cincin batu akik tuh satu. Nah, kalau misalnya tergantung. Kalau dia keyakinan, pokoknya kalau syirik besar itu i'tiqad, keyakinan. Kalau cuma di lisan aja, oh kalau bukan gara-gara ini saya bisa mati nih besok, tapi lisannya aja. I'tiqadnya enggak, dia keyakinannya jelas Allah yang berikan, kan gitu. Tapi kalau lama-kelamaan kata para ulama dia berbuat syirik kecil, itu wasilatan ila syirkil akbar. Benar-benar apa? Wasilah menuju kepada kesyirikan besar. Kesyirikan besar, jelas, subhanallah. Maka orang-orang yang berbuat syirik kecil ini berada di zona berbahaya luar biasa, enggak sembarangan. Oh iya, makanya nanti kita bahas masalah perbedaan para ulama, perbedaan pendapat para ulama. Kalau orang yang berbuat syirik kecil ini meninggal membawa dosa syirik kecil itu, kekal nggak dalam api neraka? Oh, bahaya itu. Konsekuensinya besar, Ustaz. Nah, konsekuensinya besar luar biasa masalah itu. Makanya jangan main-main masalah syirik ini, ikhwan. Jangan menganggap remeh hanya gara-gara ada kata-kata kecil, syirik kecil, kan gitu. Para ulama hanya ingin membedakan ini syirik besar, ini syirik kecil. Kalau syirik besar bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, syirik kecil tidak, kan gitu. Syirik besar bisa menghapuskan seluruh amalan kita, syirik kecil tidak. Syirik kecil yang amalan yang berkaitan aja tuh, yang nyambung sama perbuatan syirik itu yang terhapus. Tapi tidak semuanya. Syirik besar bisa menghalalkan darah dan juga harta, syirik kecil tidak. Dan lain sebagainya. Dari perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Tapi dua-duanya jelas sesuatu yang apa? Yang berbahaya. Jelas berbahaya. Nah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala memberikan batasan ketika beliau menyampaikan daurah di Lombok, Masya Allah. Beliau memberikan batasan syirik kecil. Mengetahui ini syirik kecil atau syirik besar, batasannya apa, cirinya apa, kan gitu ya. Benchmarknya, Ustaz ya. Masya Allah, apa bahasanya bagus, Masya Allah. Batasan, Ustaz, benchmark, Masya Allah, benchmark.
Yang pertama, ada 3 kata Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah ta'ala. Ada 3 batasan syirik kecil. Yang pertama, semua perbuatan yang disebut syirik oleh syariat. Ini yang tadi nih, ma'atafin nusus. Semua perbuatan yang disebut syirik oleh syariat. Syariat tadi apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Namun tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Semua perbuatan yang disebut syirik, semua perbuatan yang disebut apa? Syirik oleh syariat, itu Al-Quran dan As-Sunnah menyebutnya ini syirik, namun tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tadi yang pertama, betul ya? Definisi yang pertama kan, yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, itu tidak sampai derajat syirik besar, kan gitu ya? Betul, contohnya di sini di dalam kitab ini ada nih apa? Bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, benar. Betul? Benar. Ada kan di sini? Ada, Ustaz. Dan bersumpah. Ini juga terjadi di masyarakat. Iya betul. Kita, demi Allah, demi Rasulullah. Boleh nggak? Nggak boleh, Ustaz. Apa yang nggak boleh? Kan demi Allah. Tapi kan ada demi Rasulullah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk. Betul, Ustaz. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak au kafar. Hadits sahih teman Tirmidzi. Barang siapa yang bersumpah bi ghairillah dengan nama selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan atau kekufuran. Nah, syirik di sini tidak sampai derajat syirik besar, tapi syirik apa? Kecil. Syirik kecil yang tidak membatalkan keislamannya, tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, tidak sampai syirik besar. Tapi dosa besar, betul ya? Kita sering dengar nih, demi Allah, demi Rasulullah. Demi apa lagi tuh? Demi Rasulullah aja nggak boleh. Setiap apalagi sumpah pocong. Ya, lebih parah, demi Rasulullah aja nggak boleh, apalagi sumpah pocong. Iya, luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Sumpah pocong itu apa tuh? Saya juga kurang ngerti tuh. Tapi anak tuh pernah demi wallahi apa nih wa-nya apa tuh? Demi pocong itu maksudnya. Bersumpah atas nama pocong itu, Ustaz. Macam-macam. Nanti kalau misalnya dia melanggar sumpahnya, Ustaz, manusia macam-macam. Subhanallah itu luar biasa. Masyhur itu, Ustaz. Enggak jelas seperti itu enggak boleh kan, jelas. Yang seperti itu tidak boleh. Ini batasan syirik kecil yang pertama kata Syekh Sulaiman Ruhaili. Semua perbuatan yang disebut syirik dalam syariat, dalam nas, tapi tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Itu tidak sampai derajat syirik besar. Sama seperti definisi yang pertama kurang lebih. Yang kedua ini definisi yang kedua nyambung. Perbuatan yang bisa mengantarkan pelakunya kepada syirik besar. Perbuatan yang bisa mengantarkan pelakunya kepada syirik besar. Nyerempet syirik besar. Nyerempet. Perbuatan yang bisa mengantarkan pelakunya wasilah kepada syirik apa? Besar. Contohnya apa? Menyembelih hewan, ini contoh ya. Menyembelih hewan di tempat yang biasa digunakan orang-orang musyrik untuk sesajian. Kita nggak boleh nyembelih hewan di tempat itu. Bayangkan. Ini namanya apa? Sadduz dzari'ah. Syariat ini benar-benar menutup segala pintu, segala celah yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam perbuatan kesyirikan atau perbuatan yang haram. La taqrabuz zina. Saya sering contohkan kemarin. Jangan engkau dekati zina, bukan jangan engkau melakukan zina, tidak. Jangan engkau dekati zina, berarti sadduz dzari'ah. Segala pintu yang bisa mengantarkan kepada perzinahan itu enggak boleh ditutup dalam Islam, haram. Benar. Khalwat laki-laki perempuan yang bukan mahram, kan gitu ya. Benar. Baik itu chattingan, baik itu telepon, baik itu kemudian mojok misal di mana. Benar. Kan gitu. Pacaran misalnya dan lain sebagainya, enggak boleh, subhanallah, haram hukumnya. Karena segala sesuatu yang bisa mengantarkan pelakunya ke dalam sesuatu yang haram itu ditutup rapat-rapat dalam Islam. Itu namanya sadduz dzari'ah, preventif ya. Betul. Sama seperti ini, menyembelih hewan di tempat yang biasa digunakan orang-orang musyrik. Tempat tersebut biasa digunakan untuk sesajian kepada selain Allah. Nggak boleh itu ya? Menyembelih tempat itu nggak boleh, bayangkan. Kenapa? Karena itu bisa mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan. Bahkan bisa mengantarkan pelaku ke dalam syirik besar. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun niatnya enggak untuk sesaji, Ustaz. Bayangkan, subhanallah, sampai seperti itu Islam mengaturnya. Benar-benar dijaga ya, Ustaz. Benar-benar dijaga, luar biasa agama ini. Ini yang kedua. Ini yang kedua, batasan yang kedua. Yang ketiga, menjadikan sesuatu sebagai sebab. Ini sering nih. Menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan tujuan tertentu. Contohnya, Ustaz? Menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan tujuan tertentu.
Itu kayak kita koma dulu, sabar, belum titik. Antum Oh, iya, sabar, saya tenang, koma. Iya, Ustaz. Padahal itu bukan sebab. Oh, ngerti. Padahal itu bukan sebab. kata-kata ujungnya penting nih, betul ya? Penting, Ustaz. Menjadikan sesuatu itu sebagai sebab untuk mendapatkan tujuan, padahal itu bukan sebabnya. Contohnya dia apa? Pakai jimat, betul ya? Jimat, betul. Saya kalau keluar nggak pakai jimat ya, aduh hati saya gimana gitu. Sehingga kalau ketinggalan balik lagi gitu rumah, kan gitu. Betul. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Selesai. Ketika orang keluar baca doa ini, faqad wuqita wa uqilta wa kufita, kata Nabi SAW. Dia telah dijaga, dia telah dilindungi, dia telah dicukupkan. Bayangkan, subhanallah. Doa keluar rumah itu kan contoh itu. Kan gitu. Berapa banyak orang keluar rumah kalau nggak pakai jimatnya, nggak pakai cincinnya, nggak pakai gelangnya, kalungnya dan sebagainya. Waduh, bahaya nih. Gimana ya? Balik langsung ke rumah nih. Betul. Ketinggalan dan sebagainya. Itu bukan sebab, nggak ada sama sekali nas syariat dari Al-Quran As-Sunnah mengatakan bahwa jimat itu termasuk apa? Yang bisa menangkal dari keburukan dan lain sebagainya, kan gitu. Kemarin sudah kita bahas masalah itu tuh. Menggantungkan kepada anak-anak kecil supaya tidak terkena ain, kan gitu ya. Betul. Padahal itu bukan sebabnya, kan gitu. Nah ini diantara syirik apa? Syirik kecil. Tapi kalau menggantungkan diri dengan doa itu boleh, Ustaz. Misalnya kalau nggak doa jadi, waduh, hati sama kayak jimat kan, kalau nggak bawa jimat hati nggak enak. Tapi ini kalau nggak doa hati nggak enak. Itu kan menggantungkan diri sama doa itu. Kalau itu kan memang sebab yang disyariatkan. Memang sebab yang disyariatkan. Tadi kan menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan tujuan, padahal itu bukan sebab. Tapi kalau itu sebabnya memang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, nasnya berarti kan boleh. Boleh ya. Tadi tuh keluar, ya Allah nggak baca, lupa, kan gitu ya. Iya, betul. Ada yang kurang dan lain sebagainya, kan gitu ya. Ya seperti memang itu sebabnya dan sebagainya. Masya Allah. Ini 3 batasan syirik kecil. Ini 3 batasan apa? Syirik kecil. Apa aja, San? Tadi, Ustaz. Panjang ya. Saya ulang ya. Yang pertama, semua perbuatan yang disebut syirik, semua perbuatan ataupun perkataan bisa masuk ini. Semua perbuatan juga perkataan yang disebut syirik di dalam nas, di dalam syariat, dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, tapi tidak sampai menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Tidak sampai kemudian derajat kepada syirik besar. Yang kedua, segala perbuatan nyerempet ke yang bisa mengantarkan, nyerempet nggak enak banget bahasanya. Iya, Ustaz. Yang bisa mengantarkan kesyirikan besar. Nah, segala perbuatan, segala perkataan bahkan bisa masuk di situ yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam perbuatan apa? Syirik besar. Yang ketiga, menggantungkan sesuatu, Ustaz. Menjadikan sesuatu. Iya, menjadikan sesuatu sebagai asbab, padahal sesuatu itu bukan asbab. Masya Allah, barakallah fi. Menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan tujuan tertentu, padahal itu bukan sebabnya. Barakallah fikum. Masya Allah. Itu diantara batasan dari syirik kecil, atau untuk mengetahui ciri dari syirik kecil. Nah, sekarang contoh-contoh. Wah, ini seru nih, contoh-contoh nih. Contoh-contoh dari syirik kecil. Betul ya? Contohnya disebutkan dalam kitab ini nanti, riya. Dan nanti kita pelajari khusus masalah riya. Agak panjang. Kemudian contoh yang lain apa? Tatoyur. Oh, tatoyur. Tahu tatoyur antum? Insyaallah tahu, Ustaz. Apa tuh? Menghubung-hubungkan kematian seseorang dengan hari sial gitu-gitu, Ustaz, bukan? Iya, bukan menghubungkan kematian sebenarnya. Lebih tepatnya kata para ulama, mengkaitkan nasib sial. Mengkaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar, atau benda tertentu, angka tertentu. Nah, itu tuh. Tatoyurnya dari kata-kata toyir. Dari kata-kata apa? Toyir, burung. Dari zaman dulu, zaman jahiliyah nih, kawan. Ketika dia mau keluar rumah, mau dagang dan lain sebagainya, dia ngeliat burung dulu nih. Kalau burung ke kanan, anak keluar nih, bagus nih, Masya Allah nih. Oh gitu dulu ya? Iya, makanya kata toyur, dari kata-kata toyir. Kalau burung ke kiri, aduh, nggak bagus nih. Nggak keluar deh hari ini deh. Berarti sama kayak ini, Ustaz. Misalnya kita ngelindes kucing. Waduh, ini harus dikubur nih. Kalau nggak dikubur, ntar kena sial nih. Sama, itu toyir. Sama, Ustaz. Coba antum sebutkan dari A sampai Z, dari nomor 1 sampai 100, insya Allah di Indonesia ini banyak nih kayak keyakinan begini nih. Betul ya? Masya Allah. Ya, tatoyir nih, antum datang ke hotel, apartemen, gedung, cari angka 13. Enggak ada, 13 sama 4. Sama 4, betul sahih. Antum kok iya hafal, Masya Allah. Karena enggak. Oh iya. Cari angka 13, 1, 2, 3, 3A. 5, 6, 12,
12A atau langsung lompat 14. Langsung 14. 15. Ini tatayur ini subhanallah, mengangkat dari mana dalilnya angka 13 itu angka sial dari mana? Dari mana dalilnya angka 4 itu angka sial dari mana? Kan gitu ya? Ketika rumah menghadap ke tusuk sate. Kamu tusuk sate? Yang itu ya, sate di jalan di rumah gitu. ini langsung betul, langsung ada jalannya tuh satu. Ini enggak kurang bagus nih. Kayak feng shui-nya kurang bagus nih. Oh, Masya Allah. Feng shui-nya, Ustaz. Ini rezekinya kurang bagus nih. Ini syirik ini, khurafat yang seperti ini enggak boleh. Syirik loh ini, enggak sembarangan. Dosa besar luar biasa nih, subhanallah. Kayak antum enggak cocok kerja di air. Ya Kayak Allah, di ya hutan Allah. gitu, Ustaz ya. Ini enggak bisa berenang kali itu. Jangan nikah tanggal segini. Itu subhanallah tuh. Saya sering dapatkan ini luar biasa nih. Pak Ustadz, saya mau nikah sama seorang akhwat, saya sudah tetapkan tanggal dan sebagainya, tapi ternyata keluarganya nggak boleh. Kenapa? Karena tanggal segitu kayaknya tanggal panas, Pak Ustadz. Oh iya, banyak Ustaz yang begitu. Yang lebih parah lagi bukan cuma tanggal. Saya ditetapkan nama saya sama nama calon istri saya ini nggak boleh nama segini, harus ditambah nih, karena ini akan nggak langgeng nih. Oh iya, bahaya. Nama diusik-usik urusan apa sih lu, subhanallah. Benar. Luar biasa subhanallah. Jangan nikah bulan Muharram, nanti akan sial. Jangan luar biasa, banyak-banyak nih, betul ya? Betul, Ustaz. Kalau Banyak sekali. seperti ini nanti akan sial, kalau seperti ini akan seperti ini, akan seperti ini dan sebagainya. Ini nggak boleh seperti ini, keyakinan seperti ini nih. Dari mana Kecil, dalilnya? Ustaz, ya? Ini syirik kecil loh, nggak Kedua sembarangan. terbesar, walaupun kecil tapi kedua terbesar, Ustaz. Kupu-kupu apa kupu? Oh, ada tamu. Ustaz. Tuh tahu aja, masya Allah nih. Iya, betul. Ini masuk kan nih? Khurafat nih. Walaupun nggak sial, tapi nggak ada sama sekali apa dalilnya. Ada kupu-kupu, ada tamu. Dulu anak kecil sempat itu, Ustaz. Sempat mempercayai itu, Ustaz. Oh, semua insya Allah Taala orang Indonesia kayaknya ada percaya ini masalah ini. Hah? Tatayur, mengkaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar, atau benda tertentu, angka tertentu, apapun itu. Ini seperti nggak boleh, perbuatan syirik nggak boleh, ikhwan, subhanallah. Makanya ada orang mengatakan jangan ngomong syirik, Ustaz. Nggak ada orang berbuat syirik sekarang. Dia pikir syirik nyembah batu doang kali. Dia pikir syirik nyembah pohon doang kali, subhanallah. Ini contohnya, betul ya? Real, jelas, subhanallah. Iya, benar, Ustaz. Apalagi saya pernah banyak luar biasa kasus-kasus tanya sama saya seperti ini. Ya Allah, kasihan luar biasa. Dia mau nikah atau dia punya anak dan lain sebagainya, mau dinamain jangan nama itu keberatan. Berapa kilo namanya? Memberatkan, Ustaz ya? Ya jelas itu yang seperti itu pasti memberatkan. Namanya syirik pasti membuatkan. Inna dina yusrun, kata Nabi SAW. Agama ini mudah, kata Rasulullah SAW. Walan yushad hadha din illa ghalaba. Dan tidak ada orang yang menyulit-nyulitkan dalam agama ini kecuali pasti akan terkalahkan dalam agama ini. Subhanallah, iya, Ustaz. Nah, ini masalah tatayur, kan gitu ya. Tatayur. Apalagi contoh yang lain, tatayur. Apa ya, Anan juga. Tuh, Api paling tahu, masya Allah nih. Hah? Tangan gatel katanya. Tangan gatel apa tuh? Mau ditampar orang atau? Oh, ini, Ustaz. Jam, Ustaz. Jam. Kalau lihat jam, misalnya jam 3:03. Oh, berarti orang di depannya huruf C itu lagi kangen sama kita. Itu, Ustaz. Kok bisa tahu sih? Subhanallah, anak nggak tahu nih. Itu zaman anak SMP, Ustaz, gitu. Misalnya ABC kan nomor 3 tuh berarti kan nomor sesuai aja kan C. 3. Berarti kalau jam 1:01 berarti A. Allahu Akbar. Orang depannya A kangen sama antum. Ini dari zaman jahiliyah deh, kawan, ada loh. Dari zaman jahiliyah udah ada kayak gini-gini, betul ya. Rasul sampai kata wala safar wala ham, nggak ada sial bulan safar, nggak ada tuh. Wala ham, nggak ada juga sial dari burung hantu, nggak ada. No, zaman sekarang gitu ada burung hantu nih satu. Wah, ada apa nih burung hantu? Burung hantunya 2. Wah, ada 2 nih, kenapa nih? Padahal lagi ngobrol lagi apa itu burung hantu kali ya, subhanallahiladzim. Bisa ada 2 yang mati kayaknya nih. Nanti subhanallah, nggak ada yang seperti ini, ikhwan. Tidak ada keyakinan seperti ini. Menganggap sial karena apa? Karena sesuatu yang dilihat, didengar, atau benda tertentu, angka tertentu dan lain sebagainya. Dan ini perbuatan syirik kecil yang harus didakwahi. Betul. Harus apa? Didakwahi, harus kita hilangkan benar-benar, subhanallahiladzim. Itu contoh tatayur, betul ya? Yang kedua tadi apa? Bersumpah dengan nama selain Allah, demi Rasulullah paling sering tuh saya dengar tuh, demi Rasulullah. Demi Ka'bah boleh enggak? Nggak boleh, Ustaz. Kenapa? Pokoknya selain Allah nggak boleh, Ustaz. Bi Rabbil Ka'bah? Boleh. Kenapa? Kan Rabbnya Ka'bah, Ustaz. Masya Allah, Allahumma barik. Rabbnya Ka'bah berarti yang punya Ka'bah. Ka'bah, Masya Allah, boleh. Bersumpah dengan nama selain Allah, contoh.
Kemudian tadi riya sudah ya, riya Ya. ataupun sum'ah dan sebagainya. Contoh lain di sini disebutkan oleh Syekh. Disebutkan oleh Syekh apa di antaranya? La taqulu, mana tadi? Oh iya betul. La taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Jangan kalian mengatakan kehendak sebagaimana kehendak Allah dan kehendak fulan. Dan, kata-kata dan ini. Tapi apa kata Nabi SAW? Walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Akan tetapi katakan apa? Sebagaimana kehendak Allah kemudian. Oh gitu Ustaz ya. Kemudian sebagaimana kehendak si fulan. Nah ini kata-kata wa dan thumma ternyata diatur dalam syariat luar biasa lah, subhanallahil azim. Tapi walaupun nggak sengaja Ustaz, atau Kenapa kata-kata dan atau kemudian bisa beda? karena kalau dan itu kan berbarengan. Nah, berarti kan sama apa? Yang namanya syirik itu kan apa? Menyamakan derajat. Nah, menyamakan derajat kan gitu. Kalau kemudian berarti kan itu di bawahnya bisa dikatakan kan gitu ya. Sama seperti itu. Laulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan fulan. Kalau bukan karena Allah dan fulan, enggak boleh. Yang boleh apa? Masya Allah atau laulallah thumma fulan yang boleh. Kalau bukan karena Allah kemudian si fulan yang nolong saya, kan gitu ya. Kemudian, kata-kata kemudian. Berarti kayak kata-kata, oh untung ada antum di sini, gitu nggak boleh Ustaz? Nah, itu sebenarnya diperinci oleh para ulama tapi lebih baik untuk ditinggalkan. Iya, kan? Diperinci oleh para ulama adalah kitab tauhid dijelaskan tentang masalah tersebut. Misalnya ada orang mau tenggelam nih. Betul. Mau tenggelam nih. Bahkan orang itu memang sudah tenggelam, kemudian kita yang nolongin benar-benar tuh. Ya Allah, alhamdulillah ada anak antum. Iya ya. Kadang kan secara nggak sengaja sebenarnya. Iya. Sebagian ulama mengatakan dia nggak ada keyakinan sama sekali benar-benar bahwa gara-gara anak doang nih minta selamat kan gitu ya. Wah, alhamdulillah gara-gara alhamdulillah untung ada antum, alhamdulillah ya Allah nih. Dia pasti yakin Allah yang menolong itu kan gitu ya. Betul. Tapi kata para ulama di sini lebih baik untuk kemudian tidak dipakai kecuali hanya spontanitas karena kita nggak sadar atau kan itu beda kan seperti itu. Iya betul Ustaz. Dan juga sebagian ulama mengatakan dan memang benar kalau memang si fulan ini nggak ada istilahnya bisa tenggelam nih anak kan gitu. Iya. Memang real sesuai dengan apa? Realita. Tapi perkataan itu ternyata bisa mengundang sesuatu yang tidak boleh. Subhanallah. Maka lebih baik wallah alam nusab. Walaupun saya pernah tahu tentang masalah perbedaan pendapat ulama tentang masalah tersebut, lebih baik untuk dihindari. Lebih baik untuk dihindari. Ditakutkan kemudian akan menyandingkan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya secara sama gitu. Subhanallah. Kemudian tadi hal yajuzul half bi ghairillah, bolehkah bersumpah atas nama selain Allah? La yajuz al half bi ghairillah, tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah At-Taghabun, wa qul bala wa rabbi la tub'athunna. Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah memang demi Rabbku benar-benar engkau akan dibangkitkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Man halafa halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau dia diam. Nah, sekarang kita bahas masalah riya. Khusus masalah riya. Susah ini Ustaz nih. Nah, Berat nih Ustaz. ini di antara syirik kecil. Syekh mengatakan tadi di antara contohnya apa? Riya. Bukan definisinya syirik kecil itu pasti riya ya? Enggak. Tadi itu disebutkan ada banyak syirik kecil kan gitu. Ada luar biasa banyak, dan syirik kecil ini bisa perkataan, tadi itu perkataan kan? Laulallah wa fulan, masya Allah wa fulan, itu kan perkataan. Bisa perbuatan kan gitu. Betul. Itu syirik kecil. Sekarang riya. Apa itu riya? Riya itu menginginkan pujian untuk orang. Jadi beribadah tidak hanya untuk Allah semata Ustaz, tapi ada ingin dipuji. Masya Allah, Allah mabarik. Riya kata para ulama mushtaqun minar ru'yah. Riya ini terambil dari kata-kata ru'yah. Ra'a yara ru'yah. Lihat ya Ustaz. Melihat. Melihat dari kata-kata apa? Melihat. Apa itu riya ini? Talabul manzilati fi qulubin nas. Seseorang mencari kedudukan di hati manusia. Betul. Dia mencari manzilah, mencari kedudukan di hati manusia. Bi'iraihim khisalil khair, dengan melakukan perilaku yang baik, dengan melakukan perbuatan yang baik.
Nah itu riya kata para ulama nih. Di antara Syekh dalam kitabnya Al-Bahra'i fi Zuhdi wa Raqa'iq nih, Dr. Ahmad Farid mengatakan seperti ini. Talabul manzilah fi qulubin nas, mencari kedudukan di tengah manusia, bi'irahihim khisalil khair, dengan melakukan perilaku yang baik, melakukan perbuatan yang baik. Gampangnya riya tadi ya, terambil dari kata-kata apa? Ra'ayara. Seseorang beribadah kepada Allah ingin dilihat orang. Tujuannya apa? Dipuji. Tadi yang bilang, dipuji, disanjung. Seorang beribadah ibadahnya kepada Allah lah, bukan kepada selain Allah. Dia beribadah kepada Allah tapi supaya dipuji. Apa supaya dilihat orang? Tujuannya supaya dipuji, disanjung. Benar, Ustaz. Tujuannya supaya dipuji atau disanjung. Ini riya. Apa bedanya sama sum'ah? Semua ingin didengar, Ustaz ya. Masya Allah. Sum'ah dari kata-kata sami'a yasma'u yang artinya mendengar. Ya beda sedikit nih. Dua-duanya sama nih. Saudara kembar lah. Betul ya? Betul. Riya dan sum'ah dua-duanya sama-sama syirik kecil. Tapi kalau sum'ah bedanya seseorang beribadah kepada Allah supaya didengar amalannya oleh orang lain. Tujuannya sama. Dipuji, disanjung, mendapatkan tempat di hati manusia, kan gitu. Betul, Ustaz. Dua-duanya syirik kecil. Berarti Dua-duanya syirik apa? baik di depan calon mertua itu juga riya, Ustaz ya? Antum ngapain ibadah? Atau ngapain depan calon mertua? Berbuat baik misalnya. Begitu mungkin kayak ini. Atau ngapain? Dia beribadah Depan calon mertua nih ngapain? Atau kasih hadiah ke calon mertua. Oh Masya Allah. Coba kasih hadiah supaya dapat anak ya. oh gitu antum ternyata Masya Allah. Enggak Masya Allah. Itu diantara betul beribadah kepada Allah karena dilihat camer, betul ya? Nah iya betul Ustaz. Ketika nggak ada calon mertua, kuliakulhu. Dia jadi imam nih, disuruh coba alif lam mim. Masya Allah. Walaupun ruku habis itu, cuma hafalan bes itu. Intinya apa? Nggak boleh seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kemudian ada niat kepada selain Allah. Betul. Berarti kan ikhlasnya itu akan tercampuri. Kata-kata ikhlas terambil dari kata-kata khalusa yang artinya murni, jernih, bersih. Murni, jernih apa? Bersih. Allah Azza wa Jalla menggunakan kata-kata khalus ini dalam Al-Quran dalam banyak ayatnya, luar biasa. Dalam banyak ayatnya. Ada beberapa ayat lah. Nah, di antaranya seperti apa? Labanan khalisa, seperti susu yang murni. Labanan khalisa. Labanan khalis yang Allah sebutkan dengan Al-Quran kan seperti susu yang murni, yang jernih, bersih. Tidak ada dalam susu tersebut setetes darah, nggak ada sama sekali. Tidak pernah kita temukan dalam susu itu ada setitik kotoran hewan masuk, nggak ada. Kecuali memang sengaja masuk, itu yang cerita. Keluarnya benar-benar murni susu. Itulah ibadah kita harus seperti itu ya kawan. Murni 100% hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gampang susah Ustaz itu. Berat. Terkadang riya itu datang nggak sengaja Ustaz. Sahih, betul. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang paling sulit bagi diriku kecuali mengobati niatku. Niat di antara keikhlasan, amal hati ikhlas, betul ya? Li'annahu tataqallabu 'alaihi, karena hatiku ini, niatku ini selalu berbolak-balik. Kadang ikhlas, kadang tidak. Kadang bagus, kadang tidak. Kadang lempeng, kadang belok. Betul ya? Betul, Ustaz. Hari ini, detik ini, tempat ini kita bisa ikhlas. Keluar dari tempat ini belum tentu lagi bisa ikhlas. Betul, setuju Ustaz. Sebagian ulama sampai mengatakan apa? Aku selalu berusaha menempa, melawan hawa nafsu burukku, niatku, agar aku bisa selalu ikhlas dalam ibadah. Dan itu aku lakukan selama 40 tahun lebih lamanya. Baru aku bisa mendapatkan keistiqomahan dalam niat. Itu ulama, kelasnya ulama. Bagaimana kita, subhanallah. Kita seakan-akan kalau udah beramal soleh udah ya dapat insyaallah, dapat surga deh. Ya minimal dipuji pinggir lah. Ini kepedean nih, subhanallah, nggak boleh seperti kan itu. Tidak ada satupun orang yang merasa aman dari riya kecuali orang tersebut sangat bisa terkena dengan riya ini. Karena nggak ada satupun ulama salaf terdahulu, orang-orang saleh terdahulu yang merasa aman dari riya, sum'ah, ujub dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Mereka benar-benar apa? Menjaga. Dan ini syirik kecil, perhatikan nih. Dan para ulama mengatakan ada yang membagi syirik kecil itu ada dua. Ada sebagian ulama mengatakan membagi syirik kecil ada dua. Ada syirik kecil ini terbagi dua, syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali yang terlihat. Tadi itu orang bersumpah selain Allah, pakai jimat dan sebagainya, itu kan terlihat. Ada syirik khafi. Syirik khafi itu yang ngumpet, yang tersamar, yang tersembunyi dalam hati kan gitu ya. Betul.
Di antaranya tadi ada sebuah hadis yang sahih dari Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani hadis ini. Ketika para sahabat dzakaru bi amrid dajjal, sedang bincang-bincang masalah dajjal. Lagi bincang-bincang masalah dajjal nih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat nih. Kemudian Rasulullah SAW mendengar para sahabat sedang bincang-bincang masalah dajjal. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masihid dajjal?" Maukah aku kabarkan kepada kalian wahai para sahabatku, ada satu fitnah yang fitnah ini jauh lebih dahsyat daripada fitnah dajjal. Bala ya Rasulullah. Mau Rasulullah apa itu? Asyirkul khafi, syirik yang tersamar. Ria itu maksudnya. Seperti apa itu? Rasulullah SAW menyebutkan, yaqumur rajul fayusalli, seseorang berdiri kemudian salat, fayuzayyina salatahu, kemudian mengindah-indahkan salatnya, memperbagus salatnya, lima yara min nadhari rajul, agar pandangan manusia tertuju kepada dirinya. Contohnya tadi siapa? Camer. Iya, betul Ustaz, Camer. Betul ya? Betul Ustaz. Nah, itu kalau kayak gitu lebih baik tidak dilakukan ibadahnya atau gimana Ustaz? Ada antum meninggalkan ibadah karena manusia? Misalnya lagi di rumah Camer nih Ustaz. Asik. Terus biasanya nggak pernah Antum duha. ngapain ya? Nazar, masyaallah. Misal Ustaz, misal nggak di rumah Camer deh, misal di rumah mertua deh. ya, di rumah mertua. Nah, biasanya nggak jarang duha nih Ustaz, tapi lagi di rumah mertua, duha deh gitu. Terus tiba-tiba, ria nih, nggak usah deh duhanya. Antum niat duhanya karena apa? Karena gara-gara di rumah Camer, di rumah mertua, atau emang nama duha nih, kali ini. Kan beda ya? Awalnya mungkin karena di rumah mertua, tapi di tengah-tengah sadar gitu, ini kan ria nih. Iya, bagus gitu, Ustaz. Nah, Sahih, itu bagus. Takut ria deh, nggak usah deh. Jangan, kalau nggak jadi jangan. Jangan pernah kita meninggalkan amal soleh karena manusia. Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan apa? Tarkul amal li ajli nas riya. Meninggalkan amal soleh gara-gara manusia itu sudah termasuk riya. Yang namanya ikhlas apa? Yang namanya ikhlas adalah seseorang beribadah karena Allah, meninggalkan ibadah pun harusnya karena Allah, bukan karena manusia. Betul Ustaz. Kan gitu, subhanallah. Maka ikhlaskan saja dengan kiat-kiat yang insyaallah taala dipelajari. Nah, masalah kiat ikhlas tersebut. Jadi lanjutin aja duhanya ya. Lanjutin tapi benerin niatnya kan gitu, niatnya luruskan kan gitu. Betul. Kan ada pembelajaran masalah ini khusus masalah hal tersebut, karena masalah riya ini pelajaran yang khusus, masya Allah, panjang lebar masalah ini. Luas ya Ustaz. Luas, luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan ya sampai sini. Silakan mungkin ada pertanyaan. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Karena durasi juga, kita lanjut ke seksi. Kita langsung seksi Tanya jawab. selanjutnya ya. Tanya jawab dari teman-teman semua yang ingin bertanya sesuai dengan materi yang tadi Ustadz Ahmad Bazir Hafizullah bicarakan. Tafadhol. Nah, sambil menunggu pertanyaan, kita mau kasih info dulu. Kalau Jakarta Mengaji lagi buka peluang amal jariah, upgrade peralatan dakwah nih teman-teman nih. Jadi teman-teman bisa langsung lihat di layar kaca teman-teman, screenshot dulu, disimpan, bisa juga menggunakan QR code. Nah, jadi kan kalau pakai QR code kan gampang kan, tinggal antum buka M-Banking, tinggal scan, langsung cepat ke transfer gitu. Nah, ini Masya Allah nih, Insya Allah nanti dana yang sudah terkumpul akan dibelikan untuk operasional Jakarta Mengaji, dan Insya Allah nanti antum-antum semua bisa mendapatkan manfaatnya nanti di akhirat, Insya Allah ta'ala. Nah, kita langsung aja Ustaz ke tanya jawab. Ada siapa ini? Oke, Cut Priyandini. Bismillah Ustaz, Anda mau tanya, kalau memakai kalung yang katanya bagus buat kesehatan dan meyakini apakah itu termasuk syirik kecil. Nah, ini lagi booming juga nih dulu Ustaz. Ini kemarin saya udah jelasin sebenarnya. Antum nggak ada sih kemarin ya? Yang kapan itu Ustaz? Nggak datang, antum pas nggak datang, masya Allah. Dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini. Kalau memang kalung tersebut terbukti secara ilmiah, jangan nanya sama pedagangnya, jangan. Nanya sama orang yang ahli.
Nanya sama dokter mungkin, nanya sama peneliti mungkin dan sebagainya. Orang yang benar-benar thiqah. Jangan tanya sama pedagang, pedagang pasti bilang bagus, kan gitu ya. Betul, Ustaz. Kalau memang terbukti kalung tersebut memang terbukti secara ilmiah, memang kemudian membaguskan peredaran darah dan lain sebagainya, menjadikan kita sehat dan sebagainya, itu lain cerita, itu boleh kata para ulama. Tapi kalau ternyata itu hanya sekedar sugesti dan sebagainya, macam-macam, ya seperti ini nggak boleh, seperti ini keyakinan seperti ini nggak boleh. Makanya dilihat. Ya, dan yang bisa jawab ini orang yang sudah meneliti masalah itu, kan gitu, subhanallah. Kemudian yang kedua, tentang masalah laki-laki. Nah, kalau laki-laki pakai kalung ya nggak boleh, kan gitu ya. Walaupun itu untuk kesehatan, Ustaz. Walaupun itu untuk kesehatan, kan gitu. Beda lain cerita, karena ada cara yang lain selain itu, kecuali caranya nggak ada lain, kan gitu ya. Betul. Nggak boleh bagi laki-laki tentang masalah tersebut. Tapi ala kulli hal yang paling terpenting tadi kemarin sudah kita bahas masalah tersebut. Kalau itu terbukti secara ilmiah, secara jelas, bukan dhon ya, bukan sekadar prasangka dan lain sebagainya. Inna dhonna la yughni minal haqqi syai'a, kata Allah kan. Keraguan itu sama sekali bukan kebenaran sedikit pun. Betul, Ustaz. Benar-benar secara ilmiah, secara pembuktian dan lain sebagainya itu memang bermanfaat, melancarkan peredaran darah ataupun apa dan lain sebagainya, dan itu dibuktikan oleh para peneliti, para dokter, kita tanya jelas dan sebagainya. Nah, itu lain cerita, insyaallah taala mudah diboleh. Tapi kalau nggak ada hanya segala sugesti maka jangan. Berarti dilihat asbabnya, Ustaz, yang misalnya asbabnya itu ilmiah, sahih, teman-teman. Sahih. Insyaallah aman. Karena sebab itu bisa dari syariat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Betul. Minum habatus sauda, Betul. minum madu, minum apa bekam dan sebagainya. Bisa juga secara tadi dibuktikan secara ilmiah. Betul. Ilmiahnya ada nggak nih? Betul, Ustaz. Kalau nggak ada ilmiahnya, nggak ada juga sesuai syariatnya, maka jangan seperti itu, tinggalkan. Iya, kembali ke poin 3 tadi, teman-teman. Walaupun sembuh. Walaupun sembuh ya. Walaupun apa? Sembuh. Karena sembuh itu bukan menjadi indikator itu sebuah kebenaran dong. Betul. Bisa aja kebetulan, Ustaz. Bisa jadi dukun ngasih itu betul sembuh gimana? Betul. Walaupun sebanyak orang menggadaikan akidahnya, ya penting sembuh Pak Ustadz deh. Dan ternyata akidah digadaikan masalah itu. Datang ke dukun, beli ayam, beli kambing dan sebagainya, mindahin penyakit ke kambing atau ke ayam. Ini apa ini? Ana baru dengar tuh. Haula wala quwata illa billahil aliyyil. A'udzubillahi min dzalik. Ini ada pertanyaan. Iya. Dari Diah Febriani 21. Ustaz, kakak Ana sering dimasukin jin. Wah. Ana nggak mampu menolong, Ustaz. Terkadang keluarga berobat ke orang lain yang Ana tahu itu syirik, Ustaz. Ana sudah usaha cari ruqyah di kota Ana, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Kalau tanya di mana ini, subhanallah, bisa nggak ada peruqyah. Pada hakikatnya ikhwan, siapapun bisa meruqyah. Ini pertama nih. Siapapun dari kaum muslimin itu bisa meruqyah. Jadi yang bertanya ini dia pun bisa meruqyah. Kan gitu. Dia bisa meruqyah saudaranya tadi dengan membacakan surat-surat dalam Al-Qur'anul Karim dan lain sebagainya. Dia mungkin beli buku tentang masalah ruqyah. Contohnya doa wirid Ustaz Yazid itu kan tebal. Di antaranya ada satu bab masalah ruqyah di situ. Atau buku-buku saku, buku kecil khusus masalah bacaan-bacaan ruqyah yang bisa dia bacakan. Jadi siapapun kaum muslim bisa meruqyah. Jadi nggak ada khusus spesialis ruqyah, kan gitu ya? Betul, Ustaz. Nggak ada. Tapi memang pasti berbeda. Orang yang sudah sering meruqyah sama orang yang belum pernah pasti beda, kan gitu ya? Bisa dikatakan apa? Ketajamannya beda lah kalau istilahnya. Karena sering mungkin dan lain sebagainya, itu pasti berbeda. Semakin takwa seseorang, semakin takut dia kepada Allah, semakin dia dekat kepada Allah, pasti semakin berbeda ketika dia meruqyah, kan gitu. Betul, Ustaz. Maka anti coba laki perempuan yang nanti. Kayaknya Naam, anti coba dakwahkan kepada orang tua, kepada saudara. Jangan gara-gara untuk sembuh kemudian akhirnya menggadaikan syariat, menggadaikan akidah, menggadaikan agama, itu kan sayang, subhanallahil azim. Karena ada orang juga di ruqyah Allah takdirkan juga enggak sembuh, ada, subhanallah. Dan itu ujian bagi dirinya. Ini ujian bagi dirinya, ujian bagi keluarganya mungkin, ujian bagi saudara dan lain sebagainya. Maka sabar, kemudian tempuh cara-cara yang dibenarkan dalam syariat, ikhwan. Karena agama kita jauh lebih mahal daripada hanya sekedar kesembuhan. Nah, itu dia, teman-teman. Agama kita lebih mahal, Ustaz ya. Allah subhanahu, bahkan enggak ternilai. Kalau mahal masih ada yang beli, betul ya? Betul, Ustaz. Wallahu a'lam. Okay. Tadi pokoknya ya, kalau dia bisa ruqyah, tapi kalau enggak ada cari semampunya. Cari semampunya. Kalau enggak ada juga dia yang ruqyah sudah. Keluarganya yang ruqyah itu semua. Atau diri sendiri meruqyah ya. Nah, atau dirinya sendiri. Kalau memang orangnya bisa ruqyah diri sendiri, ruqyah diri sendiri itu jauh lebih baik, ruqyah mandiri. Mungkin bisa dirutinin ini, Ustaz. Zikir pagi petang juga ya, Ustaz. Nah, kalau sudah terkena
zikir pakai pedang agak ini. Karena zikir pakai pedang itu untuk preventif. Oh. Lebih kepada untuk preventif. Kalau sudah terkena itu lebih ininya diruqyah memang. Oke. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibrahim Ibn Abid. Assalamualaikum Ustaz. Jika ada yang bertanya kepada saya, bagaimana membuat misalnya meja? Apakah saya harus jawab dengan izin Allah lalu begini dan begitu saat ini? Menarik nih Ustaz nih. Ulang. Jika ada yang bertanya kepada saya, bagaimana membuat meja nih Ustaz? Gimana cara membuat meja? Nah, apakah kita harus jawabnya tuh dengan izin Allah lalu begini dan Dia begini? enggak. Antum kan taat, maksudnya dia bisa buat meja, dia punya ilmunya kan? Punya Ustaz. Ya selesai sudah. enggak. Bukan harus izin Allah dan Karena asbabnya syar'i Ustaz, ya dia bisa ada ilmunya. iya jelas dia punya ilmunya atau kan dia nggak mungkin nanya ke antum ngawang-ngawang kan gitu ya. Iya, Antum nggak pernah bikin meja, antum nggak ini macam-macam, akhirnya ditanya gimana buat meja nih. Ditanya aja mau kang meja kan. Kan bisa begitu ya. Tapi kalau dia ketika ditanya kan insya Allah dia tahu kan gitu ya. Iya. Dia tahu ilmu tentang bikin meja dan lain sebagainya, dan itu nggak ada nggak sama tadi dengan izin Allah. Nggak usah seperti itu. Nggak usah ya. Nggak usah seperti itu. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya dari Irham Idris. Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihat. Saat jiwa tiba-tiba meronta ingin melakukan kemaksiatan. Waduh, ini sering anak ini juga Ustaz. Masya Allah. Kepada Allah gimana Ustaz? Jadi gimana nih nasihatnya Ustaz? Misalnya jiwa meronta ingin melakukan maksiat, itu apa nasihatnya Ustaz buat Naam. beliau dan kita semua Ustaz? Yang pertama ikhwan, yakinlah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala selalu melihat kita. Yang pertama nih ikhwan, yakinlah, masukkan keyakinan dalam diri kita dengan keyakinan yang mendalam bahwa Allah tabaraka wa ta'ala pasti selalu melihat diri kita dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaan kita. Kalau antum dilihat oleh CCTV 24 jam aja pasti akan benar-benar apa? Menjaga perbuatan antum, betul ya? Padahal CCTV itu nggak tahu hati antum, CCTV mungkin nggak tahu apa yang antum ucapkan, kan gitu ya? Betul Ustaz. La taj'alillah ahwanun nadhirina ilaik. Jangan jadikan Allah azza wa jalla sebagai pengawas paling terendah dalam hidupmu. Masya Allah. Jangan jadikan Allah azza wa jalla sebagai pengawas terendah dalam hidupmu. Ini para ulama mengatakan ini, subhanallah. Kalau kita tidak meyakini Allah melihat kita nggak yakin Allah nggak ngelihat saya kok, kafir ini, kufur, betul. Tapi kebanyakan kaum muslimin nggak seperti ini. Yang kedua, lemah imannya, lemah keyakinannya bahwa Allah azza wa jalla maha melihatnya, kan gitu. Dia tahu Allah maha melihatnya, tapi kemaksiatan ini lebih menggiurkan daripada apa? Daripada pengawasan Allah kepadanya. Kenapa? Lemah imannya dan lain sebagainya, kan gitu. Maka yakinlah, subhanallah, kita tidak akan pernah bisa hidup di atas muka bumi ini kecuali mendapatkan kenikmatan dari Allah. Apakah kemudian kita tega atau tidak termasuk orang yang bersyukur ketika kita mengembalikan kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita dengan sebuah amal kedurhakaan kepada Allah? Kalau orang tua aja, orang tua kepada anak masih luar biasa, pendidikan, kasih sayang, kan gitu ya. Anaknya berbuat sedikit kedurhakaan sama orang tuanya, akan dicap, wah anak durhaka nih. Kan gitu ya. Padahal orang tua nggak bisa berikan kesehatan, nggak bisa berikan hidayah, nggak bisa berikan macam-macam yang bisa diberikan oleh Allah. Kan gitu. Betul, Ustaz. Kenapa itu tidak kita lakukan kepada Allah? Padahal kita selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kenapa itu tidak bisa kita lakukan kepada Allah azza wa jalla? Padahal kenikmatan itu selalu kita dapatkan. Kenapa kita kembalikan kenikmatan itu dengan sebuah apa? Dengan sebuah kedurhakaan kepada Allah. Ketika memang kenikmatan ini sudah kita pikirkan dan lain sebagainya, sudah kita pikirkan ini kenikmatan dari, tapi ternyata kemaksiatan itu masih terus mau menggelora dalam hati kita. Ingatlah bagaimana kalau kita ke dalam keadaan seperti itu, malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Subhanallah, itu mereka mau mencabut nyawa kita dalam keadaan kita berbuat kemaksiatan kepada Allah. Su'ul khatimah, jelas. Su'ul khatimah, Ustaz. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung akhirnya.
Dari awal luar biasa bagus, Masya Allah. Ternyata di ujungnya seseorang berbuat keburukan, berbuat maksiat, berbuat dosa. Ternyata malaikat maut mencabutnya. Allah takdirkan seperti itu, gimana tuh? Nauzubillah min dzalik. A'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi. Ingat, perhatikan baik-baik. Makanya sering-sering saya pernah dapat video ketika orang mati mendadak. Ini di antara tanda-tanda akhir zaman, ikhwan. Mautul fujaah. Kematian mendadak. Lagi siaran berita tiba-tiba jatuh nih. Iya, banyak. Lagi joget-joget tiba-tiba jatuh, bayangkan. Lagi main bola tiba-tiba jatuh dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita sedang berbuat maksiat itu, detik itu Allah cabut nyawa kita, malaikat maut datang di hadapan kita. Ya bayangkan, subhanallah azim. Na'udzubillah min dzalik. Dan pikirkanlah yang berdoa kepada Allah agar Allah berikan khasyatullah, rasa takut kita kepada Allah. Amin. Yang rasa takut itu benar-benar bisa menjadi benteng yang tebal antara diri kita dengan kemaksiatan kepada Rabbul Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kuis jam 9 lewat. Kita langsung kuis karena durasi Ustaz ya. Enggak durasi, enggak bisa lama-lama. Jam 9 lewat 3. Jam 9 lewat 3 teman-teman. Nah, untuk kuis kita kasih apa dulu nih Ustaz nih? Ini dulu yang paling depan nih. Nih, wah ini nih buat yang ini isi 10 ya, apa satu nih? Satu Ustaz. Oh, satu, nah pikir 10. Nanti coba kasih tahu owner ya Ustaz. Oh, kasih tahu owner. Boleh. Ini program reseller masa katanya? Enggak, jangan sebut deh. Oke teman-teman yang mau jawab quiz dari Ustadz Ahmad, insya Allah nanti dapat Diona, nanti dikirimkan langsung dari ownernya langsung. Apa Ustaz? Pertanyaan pertama, apa hukum memakai jimat? Terperinci ya, dirinci. Oh, dirinci ini. Apa hukum memakai jimat dirinci? Karena Anda jelaskan tadi kan, betul ya? Betul. Apa hukum memakai jimat dirinci jawabannya? Kalau dirinci itu biasanya sekitar 1-2 paragraf lah Ustaz ya. Panjang. Ya, apa hukumnya memakai jimat? Tapi harus terperinci jawabannya teman-teman ya. Nah, ini karena harus diperinci jadi mungkin agak lama ini ngetiknya Ustaz. Ini masuk nggak tuh ininya? Kok nggak ada jawaban? Coba refresh. Mungkin terlalu susah Ustaz. Masih delay. Oh, delay. Ini. Tuh. Haram karena bisa mengantarkan ke syirik besar. Gimana Ustaz? Kurang. Sayang sekali Mindah Sari Ibrahim bin Abid. Jika percaya hanya sebab syirik kecil itu, jika meyakini jimat satu-satunya yang menimbulkan akibat itu adalah syirik besar Ustaz. Apa sih jawabannya? Nggak, soalnya ininya tuh jadi hilang Ustaz. Nah, jika percaya hanya sebab syirik kecil, jika percaya hanya sebab itu syirik kecil Ustaz. Tapi jika meyakini jimat satu-satunya yang menimbulkan akibat itu, maka itu adalah syirik besar. Maksudnya seperti itu Ustaz. Nah, yang kedua apa tadi? I'tiqad bukan sebutnya? Syirik besar. Yang kedua itu jika meyakini jimat satu-satunya. I'tiqad ya. Barakallahu fiik, itu jawabannya. Barakallahu fiik Ibrahim bin Abid. Nanti akan kita sampaikan ke Deona. Nanti dihubungi admin. Dihubungi admin ya, nanti dihubungi admin. Di DM ya admin ya. Masya Allah. Jadi tadi ya, ketika memakai jimat hukumnya jelas haram. Kalau haram jelas nggak ada yang halal kan kita pakai jimat. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat apa? Syirik. Nah, syirik di sini pada hakikatnya itu syirik kecil biasanya, tapi bisa berubah jadi syirik besar kan gitu. Betul. Hukumnya pada hakikatnya syirik kecil karena jarang orang yang meyakini bahwa jimat ini yang satu-satunya yang bisa mendatangkan maslahat madarat bagi dirinya. Tapi dia biasa menjadikan ini sebab. Syirik jimat ini jadi sebab. Allah yang kasih kok, tapi ini sebabnya. Ini enggak boleh syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini jimat ini, benda ini yang mendatangkan kemaslahatan atau menolak madarat dalam diri saya, ini perbuatan syirik besar. Wah, Masya Allah. A'udzubillahi min dzalik. Yang kedua teman-teman. Pertanyaan yang kedua. Siapkan jempol-jempol kalian semua. Iya Pak. Iva. Oh iya, yang kedua Iva nih. Iva ini Hamres. untuk para istri insyaallah ya. Tapi nggak apa-apa untuk suami juga kasih ke istri kan. Kalau misalnya belum punya istri bisa kasih ke ibunya.
Pertanyaan kedua. Tadi Anda sebutkan perkataan Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah taala tentang batasan syirik, betul ya? Ada 3 kan? Ada 3 batasan syirik. Batasan syirik atau ciri untuk mengenal itu syirik kecil, batasan syirik kecil atau ciri untuk mengenal itu syirik kecil. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga. Yang ketiga itu apa tuh yang ketiga? Yang ketiga. Gak usah tiga-tiganya kan panjang. Yang ketiga aja yang ketiga. Betul, yang ketiga. Insya Allah ini kalau ada yang nyatat kajian pasti langsung jawab 3-tiganya tuh. Berarti nyatat, Masya Allah nih. Masya Allah ini. Bagus nih, bagus, Masya Allah. Yang mana dulu nih? Baca. Akmin. Yang paling atas dong. Itu kayaknya sering dapet nih orang. Ya udah takdir, nggak apa-apa, bagus, Nggak Masya Allah. apa-apa, Berarti memang bagus. selalu memperhatikan, Masya Allah. Mana Akmin? Mana dia hilang? Nah, Wisnu Maulana 11, Masya Allah. 1. Semua perbuatan yang disebut syirik oleh syariat namun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, perbuatan yang bisa mengantarkan pelakunya kepada syirik besar. 3. Menjadikan suatu sebab padahal itu bukan sebab. Masya Allah. Masya, ini diringkas nih sama dia nih, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Anda minta 1 padahal 3-3 langsung. Masya Iya, Allah. Masya Allah. Ini Barakallahu dapat fiik. bonus nggak ya kira-kira Akmin nih? Tergantung. Tapi coba Wisnu Maulana 11. Nggak apa-apa. Mungkin punya istri, Kalau punya misalnya kakak, istri, punya istrinya, siapa kan insya gitu. Allah, rumah tangganya semakin erat. 3. Baik, langsung aja ke pertanyaan ketiga dari Ustadz. Pertanyaan yang ketiga. Apa pertanyaan ketiga ya? Yang enak apa pertanyaan? Wah, yang apa ya Ustadz ya? Baju nih. Apa yang dimaksud dengan tatayur? Apa yang dimaksud dengan tatoyur? Wah, tadi dibahas panjang lebar juga tuh mengenai tatoyur tuh. Contoh-contohnya banyak tadi ya Ustadz, dari A sampai Z di Indonesia itu ada Ustadz. Apa yang dimaksud dengan tatayur? Ini bajunya kurta. Belum nih, kayaknya belum ada yang jawab nih. Jadi banyak banget yang masuk. Wah, Masya Allah nih. Ternyata Error. Jadi error. Di situ aja. karena saking banyaknya Ustadz yang masuk jadi error nih Ustadz. Masya Allah. Masya Allah nih. Semoga ilmunya bermanfaat teman-teman ya. Tapi memang intinya tuh ilmunya harus diamalkan ya Ustadz ya. Sahih. Jangan hanya mengejar hadiah. Karena hadiah mah Bonus. bonus itu. Ikhlas nih. Ikhlas, nah itu harus ikhlas. Ayo. Belum ada nih teman-teman nih. Udah ada sih sebenarnya, cuma banyak yang Nah ini nih. DKM. Ke atas lagi Akmin. DKM. Yang paling atas aja lihat. Ini ya DKM udah hilang. Cari yang atas susah nih. Karena saking banyaknya ini Ustadz. Ini berapa ribu ini ya? Masya Allah. Terus Masya lebay, nggak nyampe, terus Ustaz, lebay ya? banget tuh berapa Nggak ribu. nyampe, Masya Masya Allah, Allah. berapa ratus nih kayaknya nih. Masya Allah. Nah ini dia. Mudah-mudahan sih ini benar. Cut Priyandini menganggap sesuatu sebagai sebab kesialan. Menganggap sesuatu sebagai sebab kesialan. Betul Ustaz. Gimana Ustaz? Kurang. Ya boleh lah. Wah, Masya Allah. Cut Priyandini anti mendapatkan baju kurta ini kayaknya buat ikhwan ini sebenarnya Ustaz. Bisa buat suaminya, bisa buat bapaknya gitu. Jadi tadi Atau mau ditukar aja hamdres. itu terserah Akmin kalau itu. Oh terserah Akmin. Aneh boleh nggak? Tergantung. Janganlah, kan tadi akadnya udah itu Ustaz. Boleh nggak apa-apa. Takutnya yang tadi mau dikasih ke istrinya Ustaz. Boleh. Gitu, Boleh. betul. Kecuali yang tadi mengikhlaskan gitu. Ya, kecuali yang tadi mengikhlaskan. Masya Allah. Tadi tatayur ya, mengkaitkan apa? Mengkaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar atau angka tertentu, benda tertentu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita.
Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.